Kak Selvi. Video ini kita akan belajar bersama mengenai dampak dan cara penanggulangan pemanasan global. Karena aktivitas manusia yang berlebihan menyebabkan pemanasan global sehingga berdampak bagi kehidupan manusia di bumi. Dampak dari pemanasan global adalah yang pertama, perubahan iklim dan cuaca yang semakin ekstrim. Perubahan iklim dan cuaca yang semakin ekstrim dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut diakibatkan oleh mencairnya gunung-gunung es di kutub utara, sehingga menyebabkan pulau-pulau kecil dan pemukiman penduduk di daratan rendah tenggelam oleh air. Penyebaran penyakit meluas. Iklim dapat menyebabkan peningkatan jumlah penyakit. Contohnya, penyebaran penyakit malaria yang sangat dipengaruhi oleh iklim. Perubahan iklim ekstrim. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mengatakan bahwa kejadian iklim ekstrim seperti hujan yang sangat deras, gelombang udara panas, topan, badai, dan kekeringan dapat semakin sering menyerang akibat pemanasan global. Terjadinya bencana. Pemanasan global diduga kuat sebagai penyebab terjadinya berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran hutan, hingga gempa bumi. Penipisan lapisan ozon. Penyebab utama menipisnya lapisan ozon adalah gas-gas rumah kaca, terutama gas CFC. Penipisan ini terjadi karena CFC bereaksi dengan ozon, sehingga ozon akan terurai menjadi oksigen. Dampak yang kedua adalah terhadap ekologi. Dampak buruk terhadap ekologi antara lain perubahan habitat kehidupan liar. Seiring dengan pemanasannya global menyebabkan perubahan iklim, habitat juga mengalami perubahan. Beberapa hewan mungkin dapat bermigrasi atau beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Yang tidak mampu bertahan, maka dia akan punah. Selanjutnya, beruang kutub terancam kehilangan habitat. Dengan demikian, hilangnya habitat beruang kutub akan mengancam populasinya jika kenaikan suhu dan pencairan es di laut terus-menerus terjadi, sehingga beruang kutub akan kehilangan tempat tinggalnya. Pemutihan terumbu karang. Pemanasan global mengakibatkan air laut menghangat dan menaikkan suhu air. Air laut yang semakin hangat menyebabkan terumbu karang memutih dan lama-kelamaan akan mati. Kepunahan spesies yang semakin meluas. Tumbuhan dan hewan memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembaban, kadar air, dan sumber makanan. Kenaikan suhu global yang lebih panas telah menyebabkan perubahan besar pada sistem alami bumi, sehingga menyebabkan banyak spesies-spesies yang mati. Yang ketiga adalah dampak terhadap kehidupan manusia. Dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia antara lain melenyapkan pemukiman penduduk di daerah pesisir, sehingga wilayah pemukiman penduduk di daerah pesisir dan dataran rendah akan hilang dan tertutup oleh air.
mengubah produksi pangan. Perubahan iklim akibat pemanasan global dapat mempengaruhi pasokan pangan dunia, baik dari aspek kuantitas atau jumlah maupun kualitas atau mutu. Berkurangnya sumber air bersih. Perubahan suhu akibat perubahan iklim menyebabkan perubahan curah hujan serta menyebabkan pergeseran vegetasi di daerah hulu sungai, sehingga akan mempengaruhi ketersediaan air dari permukaan tanah. Dampak sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan adalah perubahan mata pencarian penduduk, terutama di daerah pertanian, akibat perubahan iklim yang menyebabkan kurangnya masa panen dan penghasilan petani menjadi berkurang. Sedangkan dampak positifnya adalah hilangnya batas-batas negara atau berkurangnya pulau-pulau kecil akibat kenaikan permukaan air laut. Dari dampak global warming yang terjadi, maka kita perlu melakukan usaha-usaha yang dapat menanggulangi global warming. Apa yang harus kita lakukan agar menanggulangi fenomena pemanasan global? Yang pertama, berjalan kaki atau naik sepeda serta menggunakan alat transportasi umum. Hal ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, menghemat pemakaian listrik dan air di rumah maupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti energi matahari, angin, panas bumi, dan sebagainya. Yang keempat, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan, sehingga karbon dioksida yang ada di udara dapat diserap oleh pohon. Yang kelima, melakukan pengolahan sampah dengan baik. Yang keenam, membawa tas sendiri saat berbelanja dan tidak menerima kantong plastik. Bagaimana adik-adik? Sekian video pembelajaran kakak mengenai materi efek rumah kaca dan global warming. Sampai berjumpa di video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.